Purbaya versus Pertamina, Bahlil dan Luhut. Babak baru pertarungan uang negara. Purbaya Yudisadewa belum lama menjabat, ia sudah melepaskan 3 tembakan peringatan yang langsung mengacak-acak zona nyaman para pejabat. Pertama, ia menunjuk hidung BUMN raksasa dengan ucapan Pertamina malas. Kedua, ia secara terbuka berduel data soal subsidi gas melon dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Dan tembakan berikutnya, ia mengancam menarik anggaran program prioritas, sebuah langkah yang bahkan membuat pejabat senior sekelas Luhut Binsar Panjaitan harus ikut berkomentar. Mari kita mulai dengan gebrakan yang langsung menyasar urat nadi ekonomi kita, sektor energi. Bayangkan, sebuah negara dengan ratusan juta penduduk, salah satu penghasil minyak terbesar di Asia, tapi sampai hari ini masih rajin impor bensin. Dan ketika ditanya kenapa, Menteri Keuangan Purbaya belak-belakan. Pertamina malas membangun kilang modern. Kalimat pedas ini menyentil masalah lama yang sudah berkarat. Perusahaan negara yang seharusnya jadi tulang punggung energi malah sibuk berdalih, sementara uang rakyat terus dibakar lewat impor. Pertanyaannya, kenapa kilang modern tidak kunjung berdiri dan siapa sebenarnya yang diuntungkan? Jadi kilang itu bukan kita nggak bisa bikin atau kita nggak bisa bikin proyeknya, cuman Pertaminanya males-malesan aja. Saya pernah kasih ke mereka biar aja karena mereka jelek-jelekin saya kemarin kan. Saya pernah kasih tawaran ke mereka kalau nggak bisa bikin ya udah, ini ada investor dari Cina mau bangun kilang, Anda perlu beli 30 tahun, setelah 30 tahun Anda dapat kilangnya gratis. Pertamina bilang kami keberatan dengan usul tersebut karena kami sudah over capacity. Waktu itu saya kaget, over capacity apa? Kami sudah rencana bangun 7 kilang baru, satu pun nggak jadi kan? Mereka bilang iya tapi ke depan akan jadi, sampai sekarang nggak jadi. Yang ada malah beberapa dibakar kan. Kalau sampai Menkyu marah-marah, jelas ini bukan basa-basi. Purbaya menegaskan kita tertinggal jauh dalam hal kilang. Janji sudah berkali-kali dilontarkan, groundbreaking sudah sering dirayakan, tapi hasilnya nihil. Kritik ini bukan sekedar keluhan teknokrat, tapi alarm keras. Kalau Pertamina tidak berubah, negara akan terus jadi pasar empuk bagi kilang asing. Lucunya, Pertamina mencoba jual base fuel ke SPBU swasta, tapi ditolak mentah-mentah. Alasannya, kualitas meragukan. Ada kandungan etanol 3,5% yang bikin produk rawan dianggap tidak standar. Belum lagi soal dokumen asal barang yang tidak beres. Buat perusahaan multinasional macam Shell atau BP, main-main soal kualitas itu bunuh diri. Jadi wajar mereka menolak. Pertanyaan baliknya, kok perusahaan negara bisa sampai menawarkan produk dengan spesifikasi yang bikin partner kabur? Apakah sekedar salah atau memang ada permainan? Data resmi BPS tahun 2024, impor migas kita tembus 36,3 miliar US dollar. Saya ulangi, 36 miliar US dollar. Setara lebih dari 500 triliun rupiah. Uang rakyat hilang hanya untuk beli bensin dan solar dari luar. Padahal kita punya cadangan minyak, punya pasar raksasa, tapi tetap harus antri di pintu kilang asing. Ironisnya, negara sekecil Singapura bisa jadi eksportir bahan bakar, sementara Indonesia jadi pelanggan tetap. Singapura dengan populasi 6 juta punya kapasitas refining lebih dari 1,3 juta barel per hari. Korea Selatan, Jepang, India, China semua punya kilang modern, bahkan terintegrasi dengan petrokimia, menghasilkan produk bernilai tinggi. Mereka tak cuma aman pasokan, tapi juga cuan dari ekspor. Sementara kita, kilang tua dari era 70 sampai 80-an masih dipaksa kerja keras. Hasilnya jelas, produk kalah saing dan kualitas sering dipertanyakan. Kilang modern itu ibarat mesin uang, bisa produksi bensin berstandar tinggi, rendah sulfur dan RON tinggi. Bisa tekan impor, jadi devisa tetap di negeri sendiri, bisa masuk bisnis petrokimia bernilai tinggi, plastik, pelumas hingga aftur hijau. Dan yang tak kalah penting, ketahanan energi. Tidak gampang panik saat harga minyak dunia bergejolak. Jadi jelas, membangun kilang modern bukan sekedar urusan teknis, tapi strategi bertahan hidup sebuah bangsa. Ya, membangun kilang memang mahal,
Satu proyek kilang besar butuh dana 10-12 miliar US dollar. Angka besar, tapi bandingkan dengan impor tahunan kita, 36 miliar dolar setiap tahun. Artinya dalam 1 tahun impor saja kita sudah keluar uang setara 3 kilang baru. Ironi atau memang disengaja? Proyek kilang di Indonesia selalu berakhir sama, wacana, tanda tangan, MOU, lalu hilang. Dalihnya macam-macam, lahan, lingkungan, pembiayaan. Tapi ada satu faktor yang jarang diucapkan terang-terangan, yaitu tata kelola bobrok. Bagi banyak pejabat dan aktor bisnis, impor lebih menggoda. Tidak perlu repot bangun pabrik, tidak perlu pusing SDM dan teknologi. Cukup urusan kontrak impor, mainkan kota, dan uang miliaran dolar pun berputar di kantong segelintir orang. Inilah akar masalahnya. Impor adalah ladang rent seeking. Kuota impor, tender, kapal tanker, sertifikasi semua bisa dipelintir untuk bagi-bagi rente. Nilai triliunan rupiah tiap tahun jadi bancakan. Dan ketika ada rencana kilang baru, ada saja hambatannya. Bukan karena teknis mustahil, tapi karena ada yang tak rela kehilangan ATM berjalan bernama impor BBM. Kalau kilang modern berdiri, jalur rente itu terputus. Itulah sebabnya status quo dipelihara. Purbaya mungkin menyebut Pertamina malas, tapi persoalannya lebih dalam. Ini bukan soal malas atau rajin, melainkan soal siapa yang menikmati sistem bobrok ini. Data jelas menunjukkan, secara ekonomi, kilang jauh lebih masuk akal. Tapi selama korupsi dan rente impor masih dipelihara, Indonesia akan terus jadi pasar, bukan produsen. Dan rakyat tetap bayar bensin mahal, tetap kehilangan triliunan rupiah devisa. Pertanyaannya, mau sampai kapan kita rela dibodohi sistem ini? Mari kita lanjut ke tembakan kedua. Jika Pertamina adalah sasaran eksternal, gebrakan kedua Purbaya menyasar dapur kabinet sendiri. Arenanya data subsidi gas LPG 3 kg. Subsidi gas melon menyedot puluhan triliun rupiah setiap tahun. Tapi, apakah sampai ke tangan yang tepat? Disinilah Purbaya menyalakan alarmnya. Dalam sebuah rapat dengar pendapat terbuka dengan DPR, terjadi perbedaan data yang tajam antara Purbaya dengan Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Purbaya dengan data Kemenkyu mempertanyakan akurasi penyaluran. Dan Bahlil pada kesempatan lain pun membalas dengan menyatakan Menkyu salah baca data. Terus untuk data gimana tepat sasarannya, itu kita punya DTSN ya tadi ya. Ini sudah siap, sudah dipakai oleh Menteri Sosial ya, Kemensos, tapi belum dimanfaatkan oleh Menteri ESDM. Kami akan diskusi dengan mereka supaya mereka betul memakai data center tersebut ke depan. Tapi sama juga, selama ini rupanya kita nggak bisa ngitung, nggak pernah monitor ya. Saya akan minta BPKP untuk mensurvei gimana pelaksanaan subsidi itu. Dan saya akan minta betul mereka jalankan, jadi kalau ada yang menyeleweng-nyeleweng, hati-hati aja nanti. Mungkin pintunya belum dikasih masukan oleh dirjennya dengan baik atau oleh timnya. Jadi menyangkut juga subsidi tentang satu data itu juga masih dalam proses pematangan ya. Iya, BPS itu kan kerjasama dengan tim BSDM. Jadi mungkin Pak Menterinya, Menteri Keuangan ya, mungkin belum baca data kali itu. Menkyu Purbaya menekankan pentingnya akurasi, validitas, dan sinkronisasi data penerima. Tujuannya adalah untuk memastikan anggaran subsidi yang mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahunnya benar-benar tersalurkan kepada kelompok masyarakat yang berhak, sehingga dapat menekan potensi kebocoran anggaran. Duel terbuka ini mengacak-acak tradisi birokrasi yang biasanya menyelesaikan perbedaan di balik pintu tertutup. Purbaya membawa masalah ini ke hadapan publik, memaksa adanya transparansi dan satu data tunggal yang bisa dipertanggungjawabkan. Ia sekali lagi menebarkan signal akan menolak menandatangani cek kosong atas nama subsidi. Akurasi data menjadi prasyarat utama untuk efektivitas kebijakan subsidi dan efisiensi belanja negara. Gebrakan terbaru, Purbaya mengumumkan kebijakan tegas. Anggaran kementerian
atau lembaga yang tidak terserap efektif hingga akhir Oktober akan ditarik kembali ke kas negara. Salah satu yang paling disorot adalah anggaran untuk program prioritas makan bergizi gratis atau MBG. Pada dasarnya nggak ada uang nganggur di departemen di kementerian yang di-earmark sampai akhir tahun. Justru kita membantu MBG biar diserap lebih cepat. Tapi kalau saya nggak ada sanksi, ya mereka santai-santai aja lah. Langkah ini sontak memicu reaksi dari Luhut Binsar Panjaitan. Sebagai pejabat senior, Luhut meminta agar kebijakan ini dilonggarkan, agar kementerian diberi waktu. Tadi kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan tidak perlu nanti ngambil anggaran yang tidak terserap. Dan itu kami ingatkan tadi sama Pak Dadan, karena itu cost of fund juga. Itu kan berarti Pak Luhut udah mengakses penyerapan anggarannya, berarti dia nilai itu udah bagus semua. Tapi kan kita tetap lihat sampai akhir Oktober, kalau dia nggak bisa nyerap ya nggak potong juga. Kondisi ini memperlihatkan adanya dialektika dalam pemerintahan antara kebutuhan dan menegakkan disiplin fiskal secara umum dengan kebutuhan untuk memberikan fleksibilitas pada program-program prioritas yang bersifat strategis. 3 gebrakan dalam waktu singkat: mengkritik Pertamina, berdebat data subsidi, dan menantang tradisi penyerapan anggaran. Apa benang merahnya? Pola Purbaya sangat jelas terlihat. Ia sedang memberlakukan disiplin, transparansi, dan akuntabilitas secara paksa ke dalam sistem. Gaya koboynya yang konfrontatif adalah sebuah shock terapi atau terapi kejut bagi birokrasi yang mungkin sudah terlalu nyaman. Ia mungkin menciptakan banyak musuh dan gesekan di internal pemerintahan. Tapi dari perspektif publik seperti kita, ia sedang melakukan tugasnya, memastikan setiap rupiah uang pajak kita digunakan seefektif mungkin. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah gayanya disukai, melainkan apakah ini yang dibutuhkan Indonesia? Sebuah gebrakan keras untuk mendobrak kebiasaan lama atau sebuah resiko yang bisa mengganggu stabilitas pemerintahan? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama.